अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद यूसुफ और मेरे इस साइड पे हैं मोहम्मद अली, मोहम्मद उस्मान। आप देख रहे हैं देसी रिएक्शन। और आज जो आपके लिए वीडियो लेके आए हैं वो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है। वीडियो का टाइटल बताएंगे मोहम्मद अली। तो जो वीडियो का टाइटल है मस्टाहिल डिम्बास inilah teknologi dan cara kerja sistem pertahanan udara terbaik di dunia। तो वीडियो को शुरू करने से पहले तमाम फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को बटन नाम। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Let's start video. Hey ho Bob gengs, Nice. di dunia dengan pengembangan teknologi gila-gilaan seperti sekarang, pengembangan teknologi sudah dilakukan di berbagai sektor. Salah satu yang paling sering mendapat perhatian adalah sektor militer yang mencakup persenjataan dan juga sistem perlindungan. Ya, bicara masalah senjata dan teknologi militer di dunia, salah satu yang paling dikembangkan adalah sistem serangan udara yang berupa jet tempur, jet siluman, hingga rudal balistik. Nah, karena pengembangannya gila-gilaan, makanya banyak juga sistem pertahanan udara yang diciptakan untuk menangkal serangan-serangan tersebut. Misalnya saja, USCRAM milik Amerika, HQ-9 missile system milik Cina, hingga NASAMS milik Indonesia yang akan kita tengok dalam video kali ini, sistem pertahanan udara terbaik di dunia. Pertama, mari kita mulai dari USCRAM milik Amerika. Seperti namanya yang memiliki kepanjangan United States Counter Rocket Artillery and Mortar, teknologi ini merupakan sebuah sistem pertahanan yang ditugaskan untuk menghalau berbagai macam serangan udara. Dalam penampakannya, USCRAM ini merupakan sebuah senjata mesin kaliber tinggi yang dipasangkan pada markas tentara Amerika, di mobil tempur, dan juga sebuah kapal tempur. Dalam sejarah penggunaannya, sistem pertahanan ini pernah memperlihatkan aksinya saat menghalau tembakan misil Iran di atas Persia. Dari spesifikasi yang ditampilkan oleh tentara Amerika Serikat, kemampuan menembak dari USCRAM ini adalah 4.500 putaran per menit dengan kesuksesan mencapai 70 hingga 80%. Selain memiliki kemampuan menembak yang begitu cepat, USCRAM ini juga dilengkapi dengan teknologi night vision yang membuat penggunaannya lebih fleksibel karena bisa digunakan saat kondisi langit sedang gelap. Dari Amerika, mari kita pindah ke Cina untuk mengenal sistem pertahanan udara bernama HQ Missile System. Dari bentuknya bisa kita lihat kalau HQ-9 misil ini merupakan serangkaian kendaraan tempur darat yang membawa misil untuk ditembakkan pada apa saja yang mengancam Cina, menggunakan sebuah misil kendali seperti jet tempur atau rudal balistik. Jadi, secara spesifikasi, sistem pertahanan udara yang masuk dalam kategori penembak misil jarak jauh dan menengah ini bisa diklaim menjadi salah satu yang terbaik karena bisa menghalau dua macam serangan sekaligus. Nah, sebagai salah satu sistem pertahanan yang diakui dunia, tentu saja kendaraan ini tidak menelan biaya sedikit, yakni sekitar 2 juta US dollar atau sekitar 28 miliar rupiah per unit. Selain biaya tadi, masih ada juga kekurangan lain sih dari sistem pertahanan ini, yaitu mobilitasnya yang sangat terbatas. HQ-9 missile system juga harus mendapatkan tanah penopang yang kuat agar penembak misilnya bisa lebih stabil. SAMP kompleks yang dikembangkan sejak tahun 1990 oleh dua negara besar di Eropa, yaitu Italia dan Prancis. Dikembangkan selama lebih dari 20 tahun, pada tahun 2013 kemarin sistem pertahanan udara ini mendapatkan hasil yang memuaskan dengan berhasil menunjukkan kemampuannya dalam menangani rudal balistik dalam uji coba militer Prancis dan Italia. Dalam uji coba tersebut, SAMP kompleks ini menggunakan dua rudal penangkis serangan udara dengan spesifikasi jarak serangan berbeda. Aster 15 digunakan untuk jarak 30 km dan Aster 30 digunakan untuk menghalau roket dengan jarak lebih jauh, yaitu 120 km.
Menurut Didier Philippe yang merupakan salah satu orang yang ikut dalam pengembangan SAMP/T Complex, sistem pertahanan udara yang sudah dibeli oleh Azerbaijan dan Singapura ini memiliki keunggulan utama dari segi radar yang dia miliki. Dengan radar yang bisa berputar 360 derajat, sistem pembacaan serangan dari SAMP/T Complex dianggap oleh pengembangnya lebih sempurna daripada sistem radar yang sudah ada. Nah, selain itu, SAMP/T Complex ini juga memiliki kemampuan berpindah tempat yang lebih fleksibel dari sistem pertahanan udara milik negara lain. Membahas sistem pertahanan udara di dunia, jangan sampai kita lupa dengan sistem pertahanan udara yang dimiliki Indonesia, yaitu NASAMS. Ya, meskipun cuma dibeli dari Norwegia dengan harga 1,1 miliar rupiah per unit dan tidak dikembangkan langsung dalam negeri, NASAMS yang memiliki kepanjangan Norwegian Advanced Surface to Air Missile System ini memiliki kekuatan yang cukup mumpuni untuk melindungi Indonesia. Dari bocoran spesifikasinya, sistem pertahanan yang dikembangkan oleh Norwegia sejak tahun 1998 ini bisa menghalau rudal balistik dengan radius hingga 30 km dan ketinggian tembakan 21 km. Nah, masalahnya, unit dari NASAMS II yang dimiliki Indonesia dianggap tidak cukup untuk mencakup seluruh bagian dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Karena seperti yang kita tahu, kalau Indonesia merupakan negara kepulauan yang cukup luas. Untuk unit yang sudah datang ini nantinya akan ditempatkan di Jakarta, yang menjadi tempat paling penting di Indonesia, yang menjadi pusat pemerintahan dan juga pusat bisnis. Jadi ya, meskipun sudah punya, pemerintah harus nambah kapasitas NASAMS II lagi ya jika ingin melindungi seluruh wilayah Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tentu saja perlu ratusan bahkan ribuan NASAMS II. Ya, karena jika radiusnya hanya 25-30 km, maka untuk Jakarta saja yang luasnya lebih dari 660 km, ya pasti memerlukan lebih dari 20 biji. Apalagi untuk satu Nusantara yang luasnya 1,9 juta kilometer. Nah, yang terakhir mari kita masuk ke David Sling yang dikembangkan oleh Israel dan juga Amerika. Sistem pertahanan udara hadir pada tahun 2017 ini digadang-gadang akan menjadi sistem pertahanan udara paling mutakhir di dunia. Bagaimana tidak, sistem pertahanan udara ini dikembangkan oleh dua perusahaan ternama, yaitu Rafael Advanced Defense System dari Israel dan juga Raytheon Technologies Corporation dari Amerika. Nah, lewat kolaborasi mereka ini, David Sling memiliki spesifikasi menakjubkan dengan mampu beroperasi menghadapi misil dengan jarak 300 km dan luas perlindungan dalam radius 160 km yang membuat David Sling ini menjadi sistem pertahanan dengan cakupan radius terluas di dunia. Selain itu, David Sling ini juga nantinya bertugas untuk menghalau berbagai serangan udara seperti rudal balistik, jet tempur, hingga menjatuhkan jet siluman. Nah, dengan kemampuan ini, ya wajar aja kalau David Sling ini menjadi teknologi sistem pertahanan udara yang paling dinantikan di dunia. Selain David Sling yang baru aja kita bahas, sistem pertahanan udara lainnya yang dimiliki oleh Israel adalah Iron Dome yang baru saja viral saat konflik jalur Gaza memanas. Dan untuk mengetahui tentang Iron Dome tersebut, langsung aja cabut ke video DP Proses yang membahas tentang cara kerja Iron Dome berikut ini. बेल आइकन पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह।